Masya Allah. Dalam video kali ini, Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya nanti di hari kiamat ada 3 golongan manusia yang akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka itu? Mari kita saksikan video ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bisa memberikan inspirasi dan motivasi kebaikan buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Barakallahu fiikum. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 2227. Qala Allah Ta'ala, "Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yuwaffi ajrah." Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah telah berfirman, 3 golongan manusia di mana aku akan menjadi seteru atau musuh mereka pada hari kiamat. Ini berat nih. Jadi musuhnya Allah. Kita punya masalah sama tetangga, saya sudah cukup dihabisin pahala kita hari kiamat. Apalagi bermusuhan sama Allah ini. 3 golongan manusia akan jadi musuhku pada hari kiamat, kata Allah. Yaitu yang pertama, orang yang memberi sumpah atas namaku, demi Allah, lalu berkhianat dengan membatalkannya. Ya, jadi nggak boleh. Orang muslim kalau sudah mengatakan saya janji, mau batalin bilang maaf, yang kemarin kita batalin, kita bisa buat akad baru karena ada pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi berkhianat nggak ada dalam hidup seorang muslim, nggak ada. Jangan pernah berpikir untuk berkhianat, teman-teman. Khianat berarti memungkiri apa yang telah disepakati, nggak boleh. Untuk bila ayah, ya, hati-hati, kadang-kadang orang hanya tergiur dengan harta, ya, karena ini ada keuntungan besar, ini bisa mengambil uang, ya, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Hati-hati, ini bahaya sekali. Dan ini ciri orang munafik, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Yang kedua dari musuh, jadi musuhnya Allah, na'udzubillah, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya. Zaman dulu orang kalau jalan perjalanan tidak ada keamanan di jalan, susah. Karena orang pakai unta sama kuda. Jadi orang kalau dari satu kota ke kota itu bisa mati setiap saat di jalan. Kalau dia selamat, dia selamat. Mungkin di Indonesia juga zaman-zaman kerajaan dulu mungkin. Kalau orang dari Jakarta ke Surabaya, apa kita nggak tahu, apa orang pakai kuda lewat hutan, bisa dibunuh, bisa dirampok. Nah, biasanya ada orang begitu, perampok-perampok, dia tangkap orang, diambil hartanya, dia bawa orang ini ke pasar budak dijual. Padahal dia bukan budak orang ini, manusia bebas. Ini juga haram dalam Islam. Allah musuh dengan dia. Yang ketiga adalah orang yang menyewa, mempekerjakan, ini saksi bahasan kita ya. Orang yang mempekerjakan atau menyewa jasa orang, tenaganya, dijadikan pegawainya. Seorang pekerja, lalu pekerja memenuhinya 24 jam dalam 24 hari atau 26 hari sebulan, karena kan ada libur-libur. Kalau kita kan Ahad libur, kalau Sabtu Ahad libur, berarti sekitar 22 hari dia kerja dalam sebulan. Kemudian tidak dikasih atau tidak memberi upahnya. Ini hukumnya haram. Ya, setiap pemilik perusahaan harus bertakwa kepada Allah. Kalau janji pegawainya tanggal 27, lebih sehari pamit sama mereka, bilang ini maaf, lebih sehari karena ada terlambat transfer, karena bank tutup, karena apa, itu hak mereka. Bahkan kata Nabi SAW, berikanlah upah para pegawai sebelum keringat mereka kering. Ini bahasa kiasan ya, maksudnya adalah kasih pada waktunya. Dijanjikan sekian, bekerja begini, harus jelas.